Surga itu adalah tempat orang-orang yang enjoy, yang enak gitu. Tempat orang-orang lucu, baik, sabar, tidak sombong, imut. dari semua macam-macam surga itu pasti amazing gitu. Kayak di gambar buku-buku itu kan surga itu tempat yang kayak indah. Ada susu mengalir, ada bidadari, nyaman gitu ya. Apa yang kita mau itu selalu ada di sana gitu. Jadi tuh di pandanganku surga adalah tempat yang wow. Kanan bidadari, kiri bidadari. Seperti itu, Mas. Pembalasan dosa ketika kita di dunia. Kebalikannya dari baik, lucu, dan imut. Tempat yang sangat-sangat menyeramkan sih. Api-api semua, api, dan tempatnya orang-orang disiksa. Siapapun orang di dunia ini pasti kayak nggak akan mau ke sana. Biar adil gitu, kita masa udah enak-enak di dunia, masih enak-enak di akhirat. Siksaan di neraka itu kayak macem-macem dan mengerikan sih. Jadi kayak kriminal, pelakor, koruptor, sing dek liga korupsi itu semuanya masuk neraka. Disiksa lah intinya. Pokoknya masuk neraka. Masuk neraka, Mas, karena dosa saya di dunia gitu. Ya Allah, masukkan aku ke surga ya Allah. Pahalaku juga paling lumayan, dosaku juga lumayan. Kan aku kan lucu, imut, baik. Jadi aku merasa kalau sekarang masuknya ya pasti surga. Karena kan katanya kan di surga bisa minta apapun yang kita mau nih. Tapi saya di neraka tuh nggak tahu bau badan karena panasnya neraka, karena makanya deodoran kaf. Nah, aku di sana pengen minta sebanyak-banyaknya cushion Wardah. Ada yang matte dan yang glowy. Aku pengen pakai nanti di surga itu sesuai kondisi kulitku gitu. Lagi berminyak aku pengen pakai yang matte, terus kalau lagi kering banget nih aku pengen yang hasilnya glowing, aku pengen pakai yang ini nih. Surga dan neraka. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Salah satu tanda-tanda orang yang bertakwa itu adalah percaya kepada hal-hal yang gaib. Hal yang gaib, dua tempat yang sangat luar biasa, berarti mereka punya rasa bertakwa dan keimanan karena percaya hal gaib itu, dan dua tempat itu mereka percayai ada sebagai balasan Allah atas perbuatan manusia di dunia. Surga pastilah adalah tempat penuh kenikmatan yang disediakan bagi Allah, bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Surga akan dihuni secara abadi. Surga memiliki berbagai tingkatan seperti Al-Firdaus, An-Naim, Matwa, Darussalam, Muqammah, Maqaman Naim. Tetapi adik-adikku sekalian, surga yang digambarkan sebagai taman, memiliki sungai, air susu, madu, dan khamar yang tidak memabukkan seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran itu sangat sulit dibayangkan secara imajinasi. Hanya selesai di titik kata-kata, tetapi surga sesungguhnya penuh kenikmatan yang lebih luar biasa daripada yang ada dijelaskan. Sungai-sungai yang terdiri dari susu dan madu, tentu madunya tidak sama dengan madu yang diciptakan oleh pabrik-pabrik manusia di dunia, yang dihasilkan dari serangga-serangga yang kita minum, padahal di dunia sangat nikmat. Tapi madu-madu yang ada di surga itu nanti jelas lebih nikmat dan lebih luar biasa berkali lipat lagi dibandingkan yang ada di dunia. Begitupun air susu, sungai susu yang diceritakan itu melebihi daripada apa yang pernah dijelaskan. Begitupun neraka. Neraka adalah tempat siksaan yang disediakan Allah bagi orang-orang kafir, munafik, musyrik, murtad, dan orang-orang yang fasik, orang-orang yang berdosa, yang tidak sempat bertaubat sehingga harus mendapatkan balasannya. Surga dan neraka itu kan tempatnya di akhirat, tempat akhir kita. Neraka juga memiliki berbagai tingkatan seperti jahim, jahannam, laza, syair, utamah, dan hawiyah. Seperti yang diterangkan, penghuni neraka itu tidak akan mati selamanya dan tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah, kecuali nanti ada beberapa fase yang akan diampuni. Itu rahasia Allah kepada umat manusia. Nah, maka siksaan-siksaan di neraka yang digambarkan di dalam Al-Quran, digambarkan dalam cerita-cerita para ulama dan para kiai yang sebegitu mengerikannya ketika kita mendengar, sebegitu takutnya kita
dalam satu cerita misalnya, itu sebenarnya akan lebih berat, miliaran lagi yang tidak bisa digambarkan betapa panasnya dan siksaan itu dalam kurun waktu tertentu berbeda dengan waktu bumi. Maka hitungan tahun, ribuan tahun, satu hari saja di sini bisa dihitung ribuan tahun di neraka. Maka berbahagialah orang yang kemudian bisa berpikir, gak punya rasa ketakutan untuk masuk neraka sehingga menjadi bertaubat. Maka doa sapu jagat yang jelas adalah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allah memohon kepada Allah setiap habis sholat untuk bertobat kita sepanjang waktu sehingga kita terhindar dari api neraka. Maka kalau terhindar dari api neraka, pilihannya itu adalah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga adik-adik memahami tidak hanya imajinasi, tapi bagaimana cara kita menuju ke surga dan menghindari neraka.